Jadi pas audisi pertama kali ketemu tuh kayak aduh speechless. parah sih. Pas yang Chef Arnold tuh aku bener-bener yang deg-degan yang ya Allah depan mata. Udah gemeteran gitu nih. Bahkan pada audisi itu aku mikir kalaupun emang hari ini aku udah masuk atau emang udah lolos, sumpah berada di depan dia langsung masak. Karena di audisi itu kan DWN-an mbak, DWN-an kayak dia bener-bener ke depan gitu DWN, dia nyicipi makanan kita itu tuh rasanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedas yang tayang di YouTube Alpress Official, yang hadir setiap minggu dengan menghadirkan bintang tamu yang istimewa yang insya Allah bisa membawa informasi serta edukasi yang bisa kita simak bersama ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran wanita cantik yang akan membagi kisah menariknya. Wanita cantik ini ikut dalam ajang pencarian bakat di masak-memasak ya. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Udah siap membagi kisah ke pemirsa Cukup Pedas ya? Siap. Oke deh. Boleh. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lamanya lagi kita akan ngobrol langsung bersama Nurul Anissa Safitri. Oke nih Nisa nih menarik nih. Nisa nih ikutan ajang pencarian bakat. Mungkin semua orang pengen ikut itu ya, Master Chef ya. Betul. Season yang keberapa nih? 10. Yang 10 berarti yang masih berjalan ya? Sekarang masih ongoing, tapi kebetulan emang aku sudah eliminasi jadi sudah bisa di sini. Jadi berbagi kisah dengan pemirsa Cukup Pedas ya Nisa ya. Ini apa nih menariknya ikut ajang Master Chef Nisa? Boleh diceritain nggak? Apa ya kalau menariknya pasti seru, terus juga kayak menambah pengalaman baru. Itu banyaknya sih mbak, nambah pengalaman barunya karena kayak ketemu teman-teman baru itu kan bener-bener dari seluruh Indonesia dengan ya. Dengan background yang emang sudah pasti keren-keren ya, maksudnya untuk mencapai kebetulan tahun ini kan finalisnya 24 lebih 24. banyak ya. Dan itu tuh audisinya dari 80.000 uang. Masya Allah. 80.000 iya, ya? dari 80.000 uang akhirnya kepilih jadi 24. Jadi memang orang-orang yang terpilih dan berada di sana tuh ungu yang keren. Jadi kayak aku alhamdulillah sih bisa kenal sama uang-uang ini. Terus juga kayak akhirnya bisa ketemu chef-chef keren kita. Ada Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold. Itu kan pengalaman yang untuk masa depan mereka itu menurut aku waduh, such an honor nian ya bisa berada di depan situ. Banyak sih pengalaman barunya mbak. Terus boleh ceritain nggak kenapa sih tertarik ikutan ajang itu kayak gitu? Apa pengen challenge atau iseng mungkin bisa? Boleh nggak sih? Kan sebelumnya aku udah pernah kan diundang sini dan mungkin untuk tahu cerita yang sebelumnya tuh bisa nonton yang episode yang kemarin ya. Jadi kan emang aku basicnya tuh aku sempat cerita aku memang pengen nian cita-cita menjadi chef. Terus tapi akhirnya aku kuliah akuntansi dan pas di episode sebelumnya itu aku kebetulan lagi ambil short course masak di Batam. Di Batam kan? Ya waktu itu. Akhirnya udah selesai terus jaraknya hampir 10 bulan lah dari aku selesai sekolah itu sampai aku berada di Master Chef. Nah, jadi kalau ditanya ngapo karena memang cita-cita sih mbak sebenarnya memang kayak passionnya tuh pengen nian dari dulu tuh dipanggil chef. Cuma yo kan pas kuliah aku akuntansi tidak bisa tercapai. Pengen sih karena kemarin aku cuma ambil les kan kayak short course 6 bulan itu bukan sekolah yang emang profesional chef. Dengan aku masuk Master Chef ini tuh keinginan aku aku bisa menjadi kayak merasakan nih ini nih rasanya chef ya, cita-cita akhirnya alhamdulillah tercapai kan mbak. Tercapai ya. Itu waktu pembukaan audisi apa yang Anissa persiapkan? Sebenarnya awal audisi itu nothing tulus mbak, kayak coba lah maksudnya juga mikir tidak yang dibawa ribet ya. Tidak, karena pertama memang keinginan, memang cita-cita. Cuma ada juga lah minder-minder yang kayak mungkin enggak ya aku masuk, mungkin mau terpilih nggak kayak gitu ya. Karena kan nyingok-nyingok yang pesaing lain kan itu kan online awal juga pesaing-pesaing lain tuh kayak keren-kerenian gitu kan. Itu tapi nothing tulus akhirnya daftar. Terus aku audisi offline sempet di Bandung karena di Palembang nggak ada kan, jadi aku ikut buka audisi ya di kotanya ini ya. Aku ikut audisi Bandung, kebetulan malah
aku dapetnya di Bandung. Di Bandung tuh kebetulan yang tembus cuma aku dewean. Ya Allah. Justru orang Palembang yang tembus audisi di Bandung. Orang Bandungnya kemarin. enggak. Orang Bandungnya udah ada kemarin tuh. Ya sudah, jadi habis audisi ya sudah lanjutkan audisi lagi. Di audisi itu ada offline, terus ada yang sempet on air yang depan juri. Ya sudah, jalani prosesnya. Alhamdulillah sampai finalis. Sampai finalis ya, alhamdulillah. Jadi Nisa ikut membanggakan wong Palembang, ada yang pernah ikut MasterChef juga ya Nisa ya. Alhamdulillah. Waktu itu audisinya membawakan kita masak juga ya Nisa ya? Masak juga sih? Kebetulan pas audisi off air itu, audisi yang di Bandung itu aku mau bawa pindang. Oh, masak pindang. Pindang apa waktu itu? Pindang udang galah. Oh, pindang udang galah. Pindang udang galah. Terus alhamdulillah tembus kan. Pas yang audisi depan Chef Arnold, Chef Juna, sama Chef Renata itu aku bawanya nasi kuning pakai ayam urap. Tapi ayam urapnya aku balut di ala western itu, jadi kayak ayam namanya chicken balotin, isinya diisi urap pakai sambal mata gitu. Jadi kayak westernnya ada, tradisionalnya juga ada ya. Kok bisa sih Nisa kepikiran apa ya, kalau ide kreatif itu kan kadang-kadang ya muncul begitu saja, tapi kan juga pengalaman, apalagi kan Nisa ini kan backgroundnya punya banyak resto ya yang dikelola. Boleh nggak diceritain sebenarnya kenapa tuh? Itu simpel Mbak. Kemarin pas sebelum audisi itu aku tuh abis balik dari Bali. Jadi itu tuh kayak makan ayam ini. benar. Jadi itu tuh kayak seminggu sebelum audisi tuh aku dari Bali. Jadi aku tuh sebenarnya pas audisi dari Bali, bukan dari Palembang. Jadi aku ke Bali dulu. Tiba-tiba dipanggil kan, jadi dari Bali aku langsung ke Jakarta. Karena lidahnya masih makanan Bali tadi kan, ya di sana aku gak makan nasi campur kan, nasi campur Bali yang nasi kuning, pakai urap, pakai ayam, pakai sambal mata. Ya sudah, tapi kan bosen kalau cak itu baik. Sudah, cak mana ya caranya, akhirnya dikemas lah menjadi kayak ya chicken balotin tadi, ayam aku isi urap, cuma basicnya ya nasi campur, nasi campur ya. Oke. Terus ide-ide memasaknya Nisa muncul itu dari mana, Neng? Cuman kalau itu kayaknya kayak dapat hidayah deh. Mengalir begitu saja atau banyak referensi memang yang sebelumnya prepare banget nih, udah ngelihat resep, udah buka-buka kayak gitu resep, atau gimana Neng? Ya sering sih, kayak kalau ya misal karena memang tertariknya di bidang masak, jadi kalaupun nonton YouTube ya memang kayak tontonannya yang itu. Even aku nonton Netflix pun kadang-kadang adik-adik di rumah galak, ngapain sih nonton ini, karena kan di Netflix banyak tuh Mbak yang kayak makan-makanan kayak apa sih tentang street food. Aku tuh nonton even di Netflix pun aku nontonnya cak itu. Nah, ya, jadi mungkin dari situ ya. Jadi punya banyak referensi ya, menu makanan yang bisa Nisa garap ya. Nah, kalau selama ikut MasterChef pasti kan banyak pengalaman berharga nih yang Nisa ambil ya. Terus udah ketemu chef yang ya nggak usah di inilah ya, udah banyak lah prestasinya. Itu gimana rasanya? Rasa berhadapan dengan 3 chef itu ya. Kalau aku sih senangnya aku sebelum MasterChef aku tuh ngefansin sama Chef Arnold. Oh, justru sama Chef Arnold, bukan sama Chef Juna, karena kan rata-rata orang dengan Chef Juna. Baca kan sukanya sama Chef Juna kan. Ini malah Nisa sukanya sama Arnold ya. Karena kayak orang-orang bilang kadang Chef Arnold tuh lebih galak deh Chef Juna, jadi banyak yang lebih takut kan. Cuma aku suka nian karena mungkin basicnya Chef Arnold itu kan memang bisnis makanan, kayak dia punya resto juga ya. Dia F&B-nya banyak, terus kayak dia juga aktif di YouTube kan. Nah, aku tuh memang ngefans nian, kayak aku di YouTube seringan kalau misalnya pengen tutorial masak, aku kadang liatin Chef Arnold gitu. Ya. Terus juga kayak aku juga suka makan F&B-nya, pokoknya brand-brand F&B Chef Arnold aku suka. Jadi pas di sana dan ketemu Chef Arnold, aduh itu bener-bener rasanya, bahkan pas audisi tuh aku kayak bilang aku ngefans nian sih, aku ngefans nian sih pertama kali, karena audisi itu kan momen pertama ngelihat dia depan mata saya itu kan, itu bener-bener langsung ya audisi langsung ketemu sama mereka ya, kirain ada chef yang lainnya dulu. Jadi pas audisi pertama kali ketemu tuh kayak aduh
Speechless. Parah sih, pas yang Chef Arnold tuh aku bener-bener yang deg-degan yang ya Allah depan mata, di depan mata. Udah gemeteran gitu nih. Gemeteran gitu. Bahkan pada usia itu aku mikir, kalaupun emang hari ini aku udah masuk atau emang udah lolos, sumpah berada di depan dia langsung masak. Karena di audisi itu kan DWN-an Mbak, DWN-an kayak dia bener-bener ke depan gitu DWN, dia nyicipi makanan kita itu terasa sudah, ya alhamdulillahnya masuk. Cuma pada hari itu tuh aku sudah yang kalau emang nggak masuk, Udah ada nothing tulus tadi ya. iya kayak sudah berhadapan langsung dan dicicip langsung tuh sudah. Waktu itu apa kata Chef Arnold mencicipi masakannya Nisa? Wih, pindang ya waktu itu ya? Enggak, Pindang. kalau yang apa ya? di situ aku bawa yang ayam urap. Oh, ayam urap mata. tadi ya. Apa kata Chef Arnold? Kebetulan pas yang audisi itu aku dapet 3 yes kan. Jadi kayak seluruh juri itu suka, seluruh juri seneng. Komennya tuh kebetulan kemarin cuma urapnya tuh aku bikin 2 kali. Kayak aku udah masukin ke dalam ayam, terus aku di luar aku taruh juga karena menurut aku dikitan di dalam ayam itu. Jadi aku taruh lagi di depannya. Cuma menurut mereka itu harus sekali dipilih mau di luar apa di dalam urapnya. Terus menurut dia juga sambal matanya itu kemarin potongannya kegedean karena kan itu waktunya dikit Mbak. Audisi itu waktunya Berapa menit waktu dibatasin. Lupa aku pokoknya tuh sambal aku bikin motong itu udah yang kayak Tergesa-gesa. iya sudah yang deg-degan yang aku udah selesai kan, jadi kayak sudah basing-basing motongnya. Tapi kalau rasa kemarin enak, untungnya sudah dapet 3 yes, alhamdulillah masuk jadi finalis. Alhamdulillah ya. Terus setiap episode kan di challenge ya dengan bahan menu makanan yang berbeda ya waktu itu ya. Terus Nisa di episode selanjutnya masak apa aja nih selain apa ya banyak sih. Dan itu tuh ini apa sih disclaimer ya, karena banyak nih kan wong yang bilang itu tuh settingan, itu tidak settingan, jadi ya gimmick kayak gitu. Tidak, itu tuh real, itu real. Jadi yang jurus-jurus kayak gitu bener, itu real, yang galak kayak gitu. bener dimarahinnya memang beneran dimarahin. Yang kayak mystery box dan challenge itu tuh emang beneran, kayak bener-bener baru lihat saat itulah. Terus masak itu mungkin waktunya memang real sih, tenang memang bener-bener udah tahu dan udah ada juga dikasih tahu. Jadi deg-degannya tuh memang dapet nian, ngeblanknya tuh memang ada. Aku tuh sempat masak pertama tuh challenge pertama aku masakan India. Aku masak nasi India pakai chicken tikka masala. Terus aku sempat bikin gulai otak itu yang sempat agak heboh ya, challenge-nya kepala kambing. Jadi kayak kepala kambing utuh Mbak, masih ada bulu matonya, giginya masih ijo-ijo itu kan. Jadi kita ada yang bersihin. Masya Allah. Nah itu challenge itu yang sempat agak rame. Itu aku bikin gulai otak, aku mbak otaknya baik, terus aku bikin gulai. Apalagi aku sempet sih pas challenge nasi bungkus aku sempet bawa ayam kecap Palembang tuh. Cuma memang yang galak di kawin-kawinan itu. iya, karena kan sebenarnya ayam kecap Palembang kan beda ya Mbak sama ayam kecap di luar. Ada kacangnya kan kalau kita ya, ada apa cabai hijaunya itu yang diiris kayak gitu kan ciri khasnya kan. Awalnya tuh pengen pakai nasi minyak, cuma nggak cukup waktu mungkin. Bahannya sih di situ. Oh, udah ada ya bahannya. Ide karena berebut Mbak. Oh iya kan harus pas waktu kita belanja itu kan harus ya siapa cepat ya. Jadi ada bahan yang aku udah dapat, akhirnya aku bikin nasi kuning itu pakai ayam kecap. Terus aku sempat masuk pressure test kan 2 kali. Yang pertama aku sempat, nah ini sempat agak viral juga. Aku masak pindang ikan dori. Itu tiba-tiba banyak nih yang recook, tiba-tiba ngetek kayak pindang Nisa, terus kayak di DM juga kayak Kak aku tadi mama aku hari ini masak pindang ikan dori, katanya gara-gara nonton di MasterChef. Kakak aku yang kayak oh itu ya ternyata tuh menginspirasi. Dahsyatnya pengaruh Nisa masak pindang ikan dori, padahal kan nggak lumrah ya ikan dori di pindang ya kan. Bener. Biasanya kan baung kayak gitu kan, patin kayak gitu kan. Ini dori. Yang aku gak nyangka kan itu waktu challenge pertama, jadi kayak aku tuh masih gak tahu nih Mbak, ternyata memang yang nonton tuh banyak dan uang tuh memperhatikan, apalagi sampai kayak dimasak di rumahnya itu kan. Gak nyangka ya. Gak nyangka gitu. aku kayak pas baca tuh, iya Kak mama aku hari ini masak. Oh itu ya, kalah seru sih. Nah waktu itu challenge yang paling menantang yang mana? Apa yang harus masak apa? Otak apa tadi? Ya itu sih kepala kambing tuh sejauh ini masih yang, karena kayak belum pernah juga Nisa mengolahnya ya. Belum sih, dan itu kayak kambingnya kan bener-bener yang masih ada mata, masih ada bulu mata, masih ada gigi, jadi kayak
terkenang sih itu jujur paling terkenang sih dia. Sampai sekarang ya Nisa ya. Iya itu terkenang sih Mbak. Nah biasanya kan kalau di MasterChef ini kan ada yang apa? Ada yang kayak apa? Temenan, ada yang kayak musuhan kayak gitu. Nah kalau Nisa sendiri gimana selama di MasterChef sana? Ada sih, ada kebetulan aku tuh yang bestie akunnya tuh ada 4 orang, 4 sama aku. Yang paling deket itu ada namanya Ami. Jadi dia tuh kayak masih adik-adik sih, masih fresh graduate. Sama 2 lagi ada Gio sama Romi namanya. Kami tuh bener-bener berempat terus kayak makan bareng. Kalaupun misalnya lagi break syuting juga ngobrol bareng. Itu nyambung dan sih sama mereka itu. Satu frekuensi ya. Nah dan kebetulan aku cewek dewean, aku keluar. Jadi kayak pas aku keluar itu sempet sampai yang cowok-cowok sampai nangis sampai bengkak itu. Iya, kayak terus sedih. Iya, terus ngomong yang kayak sampai apa banyak sih yang ngetek-ngetek kayak itu kan. Ya Allah ternyata itu kan memang natural kan Mbak, kayak pas disebut mereka juga shock. Jadi kayak bukan gimmick ya? Bukan, itu benar-benar real kan. Jadi kayak real. Parah sampai bengkak mata mereka tuh sampai yang sudah cowok kan Mbak, kalau cewek mungkin sudahlah itu sampai bengkak sih mata mereka. Ya sudahlah sekarang mereka lanjut juga. Masih ya temannya masih lanjut ya. Cuma aku sih yang sudah keluar. Ya, mungkin ada hikmahnya ya Nisa ya. Nah kalau yang pengalaman yang bisa diambil dari ikut MasterChef apa sih Nisa? Apa jadi apa ya menu referensi masakannya Nisa jadi bertambah, jadi ilmu juga bertambah kan. Ketemu teman baru kan biasanya kan tuker-tukeran nih yang nggak pelit ya. Benar-benar tuker-tukeran apa sih bumbu kayak gitu-gitu kan. Nah kalau Nisa bagi Nisa sendiri gimana? Iya bener sih Mbak, kalau di sana tuh emang kita nih sama-sama kompetisi, cuma bersaing kalau kan? sharing tuh oke, karena kan misalnya ada yang emang hebatnya di dessert, ada yang hebatnya di masakan western, ada yang hebat di Nusantara, itu kan beda-beda kan. Sharing. Nah kalau misalnya pengalaman yang paling berasa itu tuh time management sih Mbak di sana tuh, karena mungkin kalau aku masak di rumah, aku nak masak sejam 2 jam bebas ya. Itu nah terus juga kalau misalnya apa ya, di rumah kan kita bisa googling dulu, kita bisa sambil lihat resep. Itu nggak boleh ya. Bahkan kita tahu yang nak dimasak tuh juga baru di saat itulah. Jadi kayak di situ sih kayak mikir cepatnya kayak oh misalnya menu ini, bahkan aku tuh banyak nian di situ tuh menu yang bahkan aku belum pernah masak sebelumnya. Oh, yang Nisa masak di MasterChef iya, itu. Jadi baru pertama kali. Kayak emang cuma aku pernah nonton, aku pernah baca. Baru di situ pertama kali mengaplikasikannya, tapi memang power of kepepet tuh lain Mbak. Iya itu adonan yang awalnya tidak bisa, tidak pernah bisa ternyata bisa. Terus kayak time management tuh penting kan sih, kayak tiba-tiba aku cuma dikasih waktu 40 menit aku harus masak misalnya 4 apa yang kayak pas nasi bungkus harus 4 kan, harus 4 jenis itu. Tapi kan emang udah kepepet Mbak, itu nak nolak gak bisa, harus dijalani, ternyata bisa. Jadi kayak time management sih yang paling penting. Jadi kayak aku tuh bisa memaksimalkan waktu yang memang sekian dengan bahan yang cuma ini, nak jadi apa, harus jadi ya sudah itu sih. Itu ya. Time managementnya parah sih di situ. Tapi memang chefnya galak-galak memang benar ya itu ya Nisa ya. Kan kadang suka dimarahin, nih kamu masak apa nih? Kalau yang nggak sesuai kan kadang kayak kena marah kayak gitu kan Nisa. Bener ya? Sebenarnya galak itu memang nian karena tapi itu tuh kalau salah Mbak. Kalau memang kita baik, mereka baik nian sih asalnya bener-bener. Mereka galak karena kita memang berbuat salah itu sih kalau aku nangkepnya. Kalau biasanya sebentar, salahnya tuh di mana sih Nisa sampai kena tegur kayak gitu kan? Misalnya apa mungkin penggunaan bumbu yang kurang tepat mungkin kayak gitu. Ya, tadi Mbak, karena kan itu kan Mbak kepepet juga banyak yang kita tidak tahu, jadi kadang masaknya juga ngeblank gitu kan. Jadi ataupun misalnya memang sebenarnya bisa masak itu cuma karena waktu yang sedikit, jadi ternyata goes wrong teman. Iya, tapi menurut aku jurinya tuh marah kalau memang kita berbuat salah sih, bukan yang pengen bae marah. Ida memang yo kalau tidak mau dimarahi jangan yo. Kayak Chef Juna tuh selalu bilang kayak jadilah pemenang di setiap tantangan, dia selalu bilang gitu kan. Jadi ya sudah kalau memang tidak galak dimarahi yo jadilah pemenang. Itu baik sih. Berarti Nisa kuat mental juga ya ngikutin master. Iya, jadi nggak baperan kan? Nisa pakai acara nangis nggak waktu di master? Nangis juga. Seringan aku nangis. Kenapa? Karena kayak di saat apalagi momen temen balik gitu. Pas itu waktu ada perpisahannya yang pulang ya. Itu parah sih. Karena kan kita kayak udah ngapa-ngapain bareng, sudah kayak ada keluarga baru kan jatuhnya. Jadi di saat mereka balik
Itu patah hati sih Cak, kita ikutan sedih walaupun di situ jatuhnya lawan ya. Wah, cuma sedihnya. Tetap ya kebersamaan ya. Persaudaraan tetap kental ya. Iya, Kak di sana. BTW kalau yang galak chef mana nih? Arnold apa Juna jadinya? Itu Mbak sebenarnya kalau kata uang tuh Juna ya. Iya. Cuma kalau menurut aku Chef Arnold tuh galak, cuma aku karena aku ngefansin jadi hilang kesan galak. Aku Jadi ketutup iya, ya. bahkan kalau dia marah-marah tuh aku malah senyum-senyum gitu loh, Cak, karena gemes. Pengen nyubit ya. Iya. Tapi Nisa ada nggak sih mungkin ada pesan-pesan dari Chef Arnold secara pribadi untuk Nisa mungkin agar lebih berkembang ke depannya? Mungkin ada nggak sih kayak dikasih semangat kayak gitu sama Chef Arnold? Itu banyak juga sih pas yang momen aku keluar kan emang agak lama tuh pas salaman Chef Arnold ya, intinya kayak dia, karena kan basicnya sama tadi kan Mbak, backgroundnya F&B dan kayak, aku inget sih kayak dia bilang kayak Nisa semangat terus, pasti kamu bisa sukses, dia bilang. Ya, intinya jalanin terus lah bisnisnya, semangat Jalanin terus ya. Itu. Yes, tetap semangat ya Nisa ya, walaupun udah tereliminasi di MasterChef season ke-11 ya. 10. Ke-10 Nisa tetap bisa menghasilkan ide-ide yang menarik, yang enak tentunya ya untuk bisa kita cicipin ya Nisa ya. Nah, mungkin Nisa sebelum kita menutup obrolan di episode kali ini, mungkin Nisa punya pesan dan kesan buat pemirsa Cukup Pedas di luar sana yang mungkin ya hobinya kayak Nisa ya, masak. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat pemirsa Cukup Pedas Nisa? Apa ya Kak, kalau dari aku sih aku selalu kayak bilang ke teman-teman, entah kadang nanya gimana Kak mau mulai bisnis, gimana Kak mau, ibaratnya kan aku mengejar passion dan mimpi aku gitu kan. Aku selalu bilang kayak mulai aja dulu, tapi memang yang terpenting pertama tuh kenali diri sendiri sih Mbak. Setelah aku menjalani lagi nih ya, karena kayak aku kan awalnya kuliah akuntansi terus iya, pas aku mengenali diri aku kan akhirnya aku kayak mencoba di masa ternyata memang aku passionnya lain Mbak, menjalaninya tuh kita juga ngejalannya seneng, cita-cita kita juga lebih, menurut aku kalau kita tahu kenal diri kita lebih gampang sih mencapai cita-cita itu. Ya di saat memang nggak bisa masak tapi pengen masak ya bisa sih belajar gitu kan, tapi ya belajar dulu baru harus kejar. Iya, jangan ya, harus pantang menyerah ya nih saya intinya ya, jangan sekali gagal udah mau give up kayak gitu kan. Bener-bener yang penting itu kenali, memang kalau memang yakin bisa ya belajar, kejar sih mimpi, kejar ya mimpi ya. Iya, karena aku juga udah tiba-tiba langsung buka bisnis sehari buka, terus nggak bisa di titik ini ya, pakai proses. Juga aku MasterChef juga kan prosesnya jauh, kayak aku audisi lagi, terus kayak aku harus ikut challenge ini itu, maksudnya prosesnya tuh ya percayalah, trust the process kalau jiwa. Oke deh, terima kasih loh Nisa atas pesannya mungkin buat pemirsa Cukup Pedas biar bisa termotivasi ya. Tadinya yang juga pengen kayak Nisa nih kayak masih muda tapi udah sukses ya kan. Nah, semoga Nisa terus bisa berkarya, bisa terus semangat ya Nisa ya, di dunia kuliner, mungkin menciptakan kuliner terbaru. Terima kasih loh Nisa udah hadir ke studio kami ya. Terima kasih. Oke pemirsa Cukup Pedas, jangan pesan-pesan dari Nisa tadi. Selesai juga obrolan kita bersama Nisa di episode kali ini. Jangan lupa tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.